Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Siti Juratul Jannah Devit Alfiani, NIM 1808031020037 dari D3 Administrasi Keuangan. Pertama yaitu definisi. Ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik atau MBT merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Keunggulan akad ijarah dalam bank syariah ada dua. Yang pertama, dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam objek transaksi. Yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. Ketentuan syar'i rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi ijarah dan transaksi MBT. Berdasarkan terminologi, ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia, yang kedua penyewaan terhadap suatu fasilitas. Rukun transaksi ijarah. Yang pertama ada transaktor, terdiri atas penyewa atau nasabah dan pemberi sewa atau bank syariah. Kedua, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan yang lain yang sejenis. Implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai penyewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan aset yang disewakan. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan aset. Yang ketiga, menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Yang kedua ada objek ijarah. Objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Adapun ketentuan objek ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, fasilitasnya mubah atau diperbolehkan. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Dan yang terakhir, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. C. Ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam akad ijarah merupakan persyaratan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Selanjutnya ada pengawasan syariah transaksi ijarah dan IMBT. Yang pertama, memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai. Yang ketiga, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah. Yang keempat, memastikan besar iuran atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah yang telah disepakati. Selanjutnya, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah. Contoh kasus transaksi ijarah. PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produk usahanya pada bulan Januari. PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasinya, biaya perolehan barang sebesar Rp120 juta, umur ekonomis barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewanya 24 bulan, nilai sewa umur ekonomisnya Rp0, sewa per bulannya Rp2.400.000, biaya administrasinya Rp480.000.
Teknis perhitungan transaksi ijarah. A. Perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah. Misalkan kebijakan bank syariah adalah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan atau beban penyusutan. Penyusutan per bulannya, harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah bulan umur ekonomis, yaitu 120 juta dikurangi 0 rupiah dibagi 60 bulan, hasilnya 2 juta rupiah. Pendapatan per bulannya, modal penyewaan ditambah 10% modal penyewaan, yaitu 2 juta rupiah ditambah 20% dikali 2 juta rupiah, totalnya 2.400.000 rupiah. B. Perhitungan biaya administrasi ijarah. Biaya administrasi dapat ditetapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalkan dalam kasus di atas, bank syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Maka biaya administrasinya 10% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan, 1% dikali 2 juta rupiah dikali 24 bulan, 1% dikali 48 juta rupiah, totalnya 480.000 rupiah. Yang kedua, penjurnalan transaksi ijarah. Transaksi pengadaan aset ijarah. Misalkan untuk keperluan transaksi ijarah, PT Namira pada tanggal 5 Juni Bank Syariah membeli aset pada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Jurnalnya pada tanggal 5 bulan 6, rekeningnya persediaan ijarah pada kas atau rekening supplier sebesar 120 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi pada saat akan disepakati. Misalkan pada tanggal 10 Juni, PT Namira menandatangani akad ijarah atas sebuah mobil, maka jurnalnya pada tanggal 10 bulan 6, aset yang diperoleh untuk ijarah pada persediaan ijarah sebesar 120 juta rupiah dan rekening nasabah PT Namira pada pendapatan administrasi sebesar 480.000 rupiah. C. Transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Nah, di sini ada contoh rencana dan realisasi pembayaran sewa PT Namira. Berikut adalah contohnya. Berikut ini akan ditunjukkan penjurnalan untuk masing-masing klasifikasi tersebut. Yang pertama, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo. Pada tanggal 10 bulan 7 sampai bulan 10, rekeningnya kas rekening nasabah pada pendapatan ijarah sebesar 2.400.000 rupiah. Yang kedua, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan ini untuk pembayaran sewa bulan November pada tanggal 10 November, nasabah belum membayar sewa kepada bank. Dan pembayarannya baru dilakukan pada tanggal 5 Desember. Maka jurnalnya pada tanggal 10 November, piutang pendapatan sewa pada pendapatan sewa atau akrual sebesar 2.400.000 rupiah, dan pada tanggal 5 bulan 12, kas rekening nasabah pada piutang pendapatan sewa sebesar 2.400.000 rupiah dan pendapatan sewa pada pendapatan sewa sebesar 2.400.000 rupiah. Yang ketiga, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan tanggal 10 Desember, nasabah membayar sebesar 1.400.000 rupiah. Sisanya dibayar kemudian. Maka pada tanggal 3 Januari, jurnalnya pada tanggal 10 bulan 12, kas rekening nasabah piutang pendapatan sewa pada pendapatan sewa dan pendapatan sewa akrual sebesar 1.400.000 rupiah dan 1 juta. Pada tanggal 3 bulan 1, kas rekening nasabah pada piutang pendapatan sewa sebesar 1 juta, pendapatan sewa akrual pada pendapatan sewa sebesar 1 juta. D. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah. Berdasarkan PSAK 107, objek ijarah jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Nah, dalam hal ini, penyusutan aset ijarah dapat diakui setiap bulan ketika pendapatan diakui. Pengakuan penyusutan mengakibatkan meningkatnya rekening beban penyusutan dan rekening akumulasi penyusutan. Berikut ada contoh transaksinya. Pada tanggal 10 bulan 7 sampai dengan tanggal 10 bulan 12, rekeningnya beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 2 juta rupiah. E. Penlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan.
Misalkan pada tanggal 23 Desember dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar Rp500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan Bank Syariah. Maka jurnalnya tanggal 23 bulan 12 beban perbaikan aset ijarah pada kas atau rekening nasabah sebesar Rp500.000. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi MBT bagi Bank Syariah. Ijarah PT Namira yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi sebagai berikut. Biaya perolehan barang sebesar Rp120 juta, umur barangnya 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa atau umur ekonominya sebesar 24 bulan, waktu pembelian barangnya itu ada setelah bulan ke-24. Yang pertama, teknis perhitungan transaksi MBT. A. Perhitungan penyusutan aset IMBT. Misalkan mobil yang dapat dipakai selama 5 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik selama 2 tahun. Dan demikian umur ekonomisnya adalah 2 tahun. Berdasarkan kasus ini, penyusutan per bulannya, penyusutan IMBT per bulan, biaya perolehan dibagi jumlah bulan masa sewa, yaitu Rp120 juta dibagi 24 bulan, totalnya Rp5 juta. B. Penentuan pendapatan IMBT. Dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan. Rp5 juta ditambah 20% dikali Rp5 juta. Rp5 juta ditambah Rp1 juta, totalnya Rp6 juta. Nah, total pendapatan IMBT selama masa sewanya 24 dikali Rp6 juta, totalnya Rp144 juta. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk multijasa. Kasus ini contoh kasus transaksi ijarah multijasa. Ibu Uli melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Anugerah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di UGM. Adapun informasi transaksinya, harga perolehan jasa sebesar Rp9 juta, masa sewanya 6 bulan, per bulan penyusutannya Rp1.750.000 setiap tanggal 1 mulai bulan Maret, per bulan biayanya Rp1.500.000 setiap tanggal 1 mulai bulan Maret, administrasi 0,5%-nya Rp45.000 diterima tanggal 1 Februari tahun 2000 sekian. A. Pada saat pengadaan aset tanggal 1 bulan 2-nya, rekeningnya aset ijarah pada rekening UGM sebesar Rp9 juta. Saat akad disepakati tanggal 1 bulan 2, rekeningnya rekening nasabah atau kas pada pendapatan administrasi sebesar Rp45.000. C. Saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah. Berikut ini tabel penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewanya. Nah, dari tabel tersebut, maka jurnalnya pada tanggal 1 bulan 3, beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar Rp1.500.000 dan rekening nasabah atau kas pada pendapatan sewa sebesar Rp1.700.000. Pada tanggal 1 bulan 4, beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar Rp1.500.000 dan rekening nasabah atau kas pada pendapatan sewa sebesar Rp1.700.000. Pada tanggal 1 bulan 5, beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar Rp1.500.000. Rekening nasabah atau kas pada pendapatan sewanya Rp1.700.000. Tanggal 1 bulan 6, beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar Rp1.500.000 dan rekening nasabah atau kas pada pendapatan sewa sebesar Rp1.700.000. Yang selanjutnya pada tanggal 1 bulan 7, beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar Rp1.500.000. Rekening nasabah atau kas pada pendapatan sewa sebesar Rp1.700.000. Pada tanggal 1 bulan 8, beban penyusutan aset ijarah sebesar Rp1.500.000, akumulasi penyusutan aset ijarahnya Rp1.500.000 dan rekening nasabah atau kas pada pendapatan sewa sebesar Rp1.700.000. Sekian proses
kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.